Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Adi Fedi Farul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya akan berbincang-bincang dengan kawan-kawan saya yang sangat dahsyat, yang sangat menginspiratif dan mempunyai motivasi yang sangat kuat. Seperti apa sih sosok sahabat-sahabat saya yang jauh di sana, satu di Jakarta dan satu lagi di Pelabuhan Ratu. Nah, kegiatan sehari-hari akan kita ulas tuntas. Yang menarik adalah kalau kita pernah mendengarkan, pasti semua saya yakin teman-teman semua pernah mendengarkan radio, apakah radio AM dan FM. AM itu amplitudo modulasi dan FM itu frekuensi modulasi. Pasti ketika kita dengarkan radio, dalam benak kita, karena ini kita nggak lihat sosoknya, pasti dikelola oleh orang-orang yang awas, ya, pasti itu ya. Tetapi lain halnya kalau kita nanti berbincang-bincang dengan sahabat yang sangat inspiratif ini, dia tidak seperti layaknya kita, tetapi dia punya satu kegiatan yang sangat menarik, yaitu sebagai penyiar. Nah, dia punya aktivitas sehari-hari yang namanya adalah komunitas Jam Bicara. Jam Bicara itu adalah jalinan media bincang canda dalam irama. Jadi apa itu bentuknya? Radio. Nah, kalau radio selama ini dikelola oleh orang yang tentunya lebih awas ya, atau bahasa lainnya melihat. Tetapi ini satu hal ini, dia sama sekali tidak melihat secara utuh. Yang kita sebut adalah komunitas tunanetra. Nah, dari komunitas tunanetra ini mempunyai semangat yang sangat tinggi. Nah, ini yang mempunyai radio. Nanti kita akan berbincang-bincang. Kok apa iya? Aneh ya. Orang tunanetra bisa ngelola radio. Apa benar ada orang awas? Jadi teman-teman semua yang baru mengenal istilahnya, kita ada dua kategorinya. Mungkin ada tiga ya. Satu orang yang awas, melihat. Yang kedua adalah orang yang tidak melihat. Tidak melihat itu dibagi dua. Low vision, melihat sedikit. Dan total, tidak melihat sama sekali. Artinya memang secara penglihatan tidak bisa. Tetapi yang menariknya adalah mereka mempunyai radio. Nah, kita akan berbincang dengan sahabat saya yang sangat dahsyat ini. Dan di ujung sana sudah ada dua orang. Kita akan panggil nantinya, yaitu Bang I Syafi'i yang berada di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian satu lagi sahabat saya, Mas Toto, nama lengkapnya Toto Sugiyatno di Jakarta. Apa kabar Bang PI dengan Mas Toto? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Baik, alhamdulillah Pak. Kabarnya sehat. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu, dijauhkan dari COVID yang sedang melanda kita, dan tentunya dengan izin Allah kita bisa selamat. Nah, saya undang nih dua sahabat saya ini akan berbincang. Apa yang saya akan bincangkan? Nah, ini yang tadi saya kasih prolognya. Sosoknya secara fisik sama dengan kita. Bisa beraktivitas, tetapi dalam penglihatan tidak sama sekali. Yang menariknya lagi adalah pengelola radio Jam Bicara semua. Nah, Mas Toto dengan Bang PI, nanti saya akan kita bincang-bincang, ingin bertanya bagaimana kegiatan-kegiatan selama ini khususnya di Radio Jam Bicara. Mungkin saya akan mulai dari Mas Toto. Mas Toto bisa ceritakan kenapa kok tergerak untuk mempunyai radio, sementara kan keterbatasan kita mungkin tidak seperti yang orang umumnya. Bagaimana nih Mas Toto? Ya, terima kasih Mas Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya ya, membuat Radio Jam Bicara ini karena memang yang pertama kita dalam kondisi COVID, tidak bisa kemana-mana. Kemudian yang kedua lagi adalah kita perlu adanya suatu informasi yang memang medianya adalah barangkali radio ya. Kalau kita medianya televisi, barangkali masyarakat belum siap untuk menerima misalnya kami membawakan berita atau membawakan siaran
lewat visual langsung, tetapi dengan adanya audio maka suara kami didengar tapi mereka tidak tahu kami. Dengan bermodalkan itu maka kami membentuk ya dengan Kang PI ya, membentuk radio, tetapi radio apa ini kan gitu. Kalau AM kita letak berjauhan, kalau FM nggak mungkin, akhirnya kita buat radio streaming yang memang ini bisa dijangkau oleh seluruh Indonesia bahkan dunia. Dan untuk media penyiarannya itu kami sementara ini menggunakan media WhatsApp untuk siaran. Jadi tidak ada kendala, baik teman-teman yang ada di Jawa Barat, di Jawa Tengah atau di DKI Jakarta, tetap kami siaran secara berkala dan agenda-agenda acaranya pun tetap terjadwal, sehingga alhamdulillah kami memulai acara dari jam 5 pagi sampai jam 1 malam dengan beraneka ragam acara, dan bisa kami siarkan melalui satu media, yaitu Radio Jam Bicara, jalinan media bincang canda dalam irama, dan bisa layaknya sebagai sebuah radio yang menyiarkan agenda-agenda acara ya, baik religi, acara pagi, acara budaya, kemudian juga acara anak muda, dan jadi kita berbagai segmen kita jangkau ya. Mas Toto, apakah karena masa COVID akhirnya kita tergerak untuk membuat radio, atau sebelumnya ada keinginan, atau ada keinginan tapi akhirnya terbentur bagaimana biayanya, gimana teknologinya, gimana SDM-nya? Apakah karena di masa COVID kita akhirnya membuat Radio Jam Bicara itu? Sebetulnya ide itu sudah lama ya, Pak Ade, dari waktu saya pernah mengikuti kegiatan penyiar radio non berita ya, radio non berita. Jadi kita mengikut acara di sebuah yayasan dan ikut di sebuah lembaga ya di Jakarta. Kami ikut ada sekitar, dan memang kami bercita-cita ingin membentuk sebuah radio, karena kalau kami melamar ke radio-radio yang ada barangkali tanggapan waktu itu masih belum miring, ya masih miring, dan akhirnya kami bertekad udah kalau seperti itu kita buat radio saja kan gitu. Tetapi memang ini perlu waktu, perlu dana, dan perlu pemikiran yang memang tidak mudah gitu, sehingga pada saat tahun 2020 ini baru tercetus, dan saya bertemu dengan Kang PI waktu itu bercerita juga tentang radio, dan kami akhirnya satu visi misi, maka terbentuklah Radio Jam Bicara. Demikian Pak Ade. Mas Toto di Radio Jam Bicara ini sebagai apa posisinya? Penyiar atau announcer atau sebagai pemilik? Kalau saya sebagai penyiar juga ya, sebagai pemilik juga ya. Jadi gitu. Alhamdulillah ya, kita bekerja sama dengan Kang PI dan teman-teman yang lain, kita rekrut untuk supaya bisa menyalurkan bakat mereka yang mungkin yang terpendam, yang belum terakomodir ya di profesi-profesi yang lain gitu. Nah, kegiatan Mas Toto sebelumnya apakah sebagai penyiar atau memang ada usaha lain atau bisnis lain? Kalau saya sebagai bisnis saya di online, Pak Ade. Jadi saya berbisnis di supplier peralatan disabilitas ya, tunanetra. Ya, saya aktif di organisasi kemasyarakatan tunanetra ya, diantaranya Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia dan Persatuan Tunanetra Indonesia, dan di yayasan-yayasan lain begitu. Oke, itu sejarahnya ya. Kemudian Bang Pi, ya, ada nggak kesulitan sebagai disabilitas netra ya dalam mengelola? Bisa ceritakan ini, apa alatnya, gimana cara atau teknisnya, apakah menggunakan laptop atau menggunakan handphone atau ada saran lainnya? Kok berani-beraninya, kalau saya bilang bahasa anak muda, berani-beraninya nih bikin radio, kayak gimana? Bisa ceritakan, Bang Pi? Baik, sebelumnya terima kasih Pak atas waktunya yang diberikan kepada saya dan mengundang saya di sini, dan juga selamat selamat sore ya. Sekarang udah sore nih. Selamat sore buat para penonton mungkin yang nanti akan menyaksikan perbincangan kita di kesempatan sore hari ini.
Ya, perkenalkan nama saya tadi udah disebutkan, nama saya Fi Syafi'i. Saya berasal dari Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Sebenarnya semua itu pasti ada kesulitan, Pak, pasti ada tantangan. Terutama kita sebagai difabel netra yang memang banyak sekali rintangan dan tantangan yang harus kita hadapi. Akan tetapi kita yakin bahwa sebuah tantangan itu memang harus ada dan kita harus bisa melewatinya. Karena keterbatasan bukan jadi batasan, tapi keterbatasan harus kita bisa mampu berkarya, mampu mewujudkan apa yang kita harapkan. Sebenarnya dulu di radio ini saya dari kecil Pak suka dengan radio. Dulu masih dengar AM, FM. Bahkan dulu saya waktu tahun 1998 itu saya sempat aktif juga di salah satu radio FM. Saya sering ikut karaokean, ikut interaktif gitu. Karena saya pikir tunanetra bisa nggak sih, mampu nggak sih gitu Pak. Tapi alhamdulillah ternyata memang awalnya kita seolah-olah didiskriminasikan oleh mereka, tapi ternyata justru kita harus menepis pandangan itu. Ternyata kalau kitanya supel, mudah bergaul dan mau seaktif dengan masyarakat, insya Allah gitu Pak. Nah untuk sekarang ini di Radio Jambicara ini kita menggunakan laptop dan handphone, dan alhamdulillahnya semuanya aksesibel karena dengan didukung dengan pembaca layar yang kalau di handphone itu namanya talkback, kalau di komputer itu namanya atau di laptop itu namanya software pembaca layar JAWS, JAWS ataupun NVDA. Nah, dengan pembaca layar ini kami merasa terbantu dan alhamdulillah kami bisa mempraktekkan bagaimana cara bersiaran, bagaimana cara mengonekkan radio ataupun alat ini ke server. Nah, dengan bantuan pembaca layar. Jadi bukan dengan penglihatan ya, Pak ya. Nah, Dengan Kang Fibi, saya potong sedikit. Itu ya. full, jadi full dengan handphone. Kan selama ini kalau kita siaran nih kayak di belakang saya ini ada mikrofon, ada mixer, ada earphone-nya, ada kabel-kabel, dan peralatan lainnya. Jadi memang full sama sekali dengan handphone. Betul Pak. Kalau kami sih sebagian besar teman-teman kebetulan sampai saat ini mereka karena gini, karena komitmen kita adalah walaupun kita tidak punya anggaran ataupun tidak punya biaya, tapi kita mencoba untuk memaksimalkan, dan yang namanya biaya yang penting bismillah, Allah juga nanti akan mungkin akan memberikan jalan gitu Pak. Makanya untuk teman-teman sampai handphonenya ada yang ngeblank gitu karena saking semangatnya gitu Pak. Karena ya alhamdulillah dengan ada salah satu aplikasi yang sampai saat ini memang sangat disayangkan juga, ini salah satu aplikasi pendukungnya tidak ada pengembangan. Ya mudah-mudahan ini terdengar oleh mungkin ada yang nanti menjadi inspirasi untuk membuat aplikasi kembali aksesibel untuk tunanetra gitu ya. Ataupun mudah-mudahan kita juga di sini, saya di Radio Jambicara ataupun nanti dengan Bapak bisa meluncurkan aplikasi dan bisa bermanfaat untuk semua, terutama untuk teman-teman yang pengguna handphone gitu Pak. Nah, mungkin lebih spesifik nih kalau saya boleh kejar nih mengenai radio sendiri. Jadi bagaimana tuh kalau kita ingin menyapa audiens kita, pendengar kita, ingin merubah lagu, ingin merubah sapaan, kan itu ada jingle, ada iklan, ada lagu dan sebagainya, seperti layaknya radio-radio umum yang kita ketahui. Bagaimana tuh mensiasatinya? Sementara kita ada keterbatasan dalam hal penglihatan tentunya. Jadi pertama kalau kita menggunakan handphone itu ada salah satu nama aplikasinya yang nggak apa-apa mungkinnya disebutkan, namanya Broadcast Myself. Nah itu aplikasi tersebut di dalamnya itu hampir sama dengan aplikasi di komputer seperti Radio Boss atau Zara Radio gitu ya. Jadi dia ada semacam list-list di situ. Nanti misalkan kita ini dulu Pak, siapkan dulu, misalkan contoh saya nanti jam 10 akan bersiaran misalkan dengan lagu-lagu
nostalgia misalkan. Nah, berarti saya harus menyiapkan dulu jingle, kemudian menyiapkan dulu lagu-lagunya. Nah, setelah itu baru disetting di Broadcast My Chef ini supaya nanti masuk ke dalam list tersebut gitu, Pak. Nah, apakah di Indonesia khususnya ya sudah ada teman-teman yang satu komunitas itu mempunyai radio juga, atau sebagai pelopor awal nih radio Jam Bicara yang berani untuk eksis yang tadi yang Bang Pi bilang kita terbatas tapi kita harus melampaui batasan tersebut. Ada nggak radio selain radio Jam Bicara yang juga diudarakan di Indonesia ya, mungkin dalam hal skop luas ya? Baik, sebenarnya kalau untuk radio-radio streaming ini juga ada beberapa teman-teman yang mencoba untuk mungkin membuat radio streaming, tapi yang saya amati sih dominannya atau kebanyakannya lebih cenderung ke menyalurkan hobi ataupun hiburan saja sepintas gitu, Pak. Nah, justru kalau kami ini dengan Pak Toto Bismillah bertekad bahwa kami ingin mencoba untuk membantu teman-teman, bahkan kalau Allah mengizinkan kami ingin menciptakan lapangan kerja dengan salah satunya itu radio, Pak. Karena dengan radio ini awalnya dengan radio, mungkin ke depannya kami punya rencana bahwa teman-teman yang punya keahlian apapun itu akan kami ajak untuk bergabung dan nanti akan kita bersama-sama untuk mengelola suatu usaha. Misalkan contoh, Pak, ini sebut saja mudah-mudahan karena kami juga berlatar belakang dan melihat dari inspirasi salah satunya kami pernah membaca sebuah kisah di Mesir bahwa ada beberapa orang yang komitmen membuat suatu usaha dan salah satunya beliau juga ke-10-nya melibatkan Allah. Nah, kenapa tidak? Apalagi di Indonesia ini khususnya lapangan kerja untuk teman-teman disabilitas memang sekarang ini undang-undangnya sudah ada oleh pemerintah 2018 Undang-Undang Nomor 8. Akan tetapi untuk realisasinya sampai saat ini masih jauh dan masih banyak teman-teman kita yang belum mendapatkan hak pekerjaan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya radio ini ke depannya kita bisa melebarkan, misalkan membuka usaha-usaha lain. Contoh misalkan yang dream kami ke depan, Pak, selain siaran juga kami misalkan ada JBR Shop, Jam Bicara Shop. Mereka khusus di bidang online jualan misalkan. Jadi kita nggak mau ingin bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dengan kemampuan yang ada yang kita miliki. Tentunya kita pasti melibatkan non disabilitas untuk membantu kita gitu, Pak. Oke, nah sekarang Mas Toto nih sebagai ketua komunitas di Jam Bicara. Ada berapa orang sekarang yang terlibat atau apakah ada kru ataukah sebagai karyawan atau sebagai penyiar? Iya, kalau kami di sini belum ada karyawan ya, karena kita semua kerja sama lah, kita anggap semuanya kru gitu ya Pak Ade. Jadi kru kami itu sebetulnya ada 20 ya, cuman karena kemarin ada yang mengundurkan diri, jadi sekarang 18 ya. 18 ya. Apa yang selama 16 tunanetra, yang 16 tunanetra, yang 2 itu non disabilitas. Jadi non disabilitas itu yang satu itu untuk bagian pengadminan ya, administrasi, yang satu lagi ikut siaran gitu. Karena memang sekarang ini juga kita meluaskan sayap juga Pak Ade. Jadi kita buat divisi marketing. Tujuannya adalah mereka ingin membuat JBR ya, Jam Bicara Radio Shop. Jadi ingin memajang produk-produk dari teman-teman kru yang memiliki di samping itu juga mereka memiliki keahlian misalnya bikin atau mereka jualan apa dia. Nah, kita himpun dalam satu namanya JBR Shop gitu. Jadi kita buat juga itu di sana. Sehingga untuk mendanai radio itu kita rencanakan bisa dari sana, tetapi ini masih dalam rencana. Jadi ya dari rencana. Jadi mudah-mudahan ini bisa terrealisir dan mudah-mudahan bisa berhasil karena memang medianya adalah media sosial gitu. Nah, tepatnya itu tanggal berapa berdirinya Radio Jam Bicara itu? Radio Jam Bicara alhamdulillah berdiri pada tanggal 12 Juli
12 Juli tahun 2020. Berarti baru ya? Baru hampir 1 tahun. Bagaimana tuh interaksi dengan teman-teman yang sesama difabelnya? Ya, jadi memang karena kami juga berkomitmen bisa mengakomodir teman-teman yang hobi dalam bidang broadcast atau siaran, maka kami berupaya untuk merekrut mereka dan kita tawarkan untuk ikut siaran. Tetapi memang awal mulanya kita memang masih bisa dikatakan kerja bakti lah gitu Pak Ade. Sehingga dengan adanya kerja bakti mereka bersemangat. Yang penting radio ini bisa berjalan, bisa eksis di tengah masyarakat bahkan dunia, dan mudah-mudahan bisa menjadi corong bagi disabilitas untuk memberikan informasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat umum. Nah, kendala-kendala yang ada seperti itu ya untuk teman-teman ya. Nah, bagaimana selama ini Mas Toto sebagai pimpinan, kendala yang kelihatan signifikan dengan teman-teman lainnya? Ya, memang kendala signifikan yang pertama ini ya, yang paling utama adalah memang dari fasilitas yang dimiliki oleh rekan-rekan kita ya, karena mereka masih menggunakan fasilitas yang memang bisa dikatakan minim ya. Jadi untuk siaran mereka masih menggunakan ponsel atau handphone. Hanya satu yang menggunakan laptop, yaitu ya Kang PI tadi. Beliau menggunakan laptop dan handphone. Kemudian yang kedua adalah sinyal. Barangkali di tempat satu dan tempat lain beda. Kalau di tempat saya yang bagus apa, di tempat yang lain yang bagus apa. Jadi memang di sini teman-teman diharapkan memiliki diri dan memang harus tahu provider apa gitu. Dan memang mereka sudah mencari. Nah, itu. Dan kemudian satu lagi memang karena di antara rekan-rekan kita ini sebagian besar adalah tenaga terapis, pijat, dan sekarang ini pandemi masih belum kondusif untuk mereka, ya kita harus mensubsidi mereka ya dalam kuota ya. Nah, itu yang memang kendala yang paling itu ya. Mungkin kedepannya mungkin memang kami membutuhkan laptop gitu. Membutuhkan apalagi hal-hal yang lain, studio gitu ya. Jadi sampai sekarang memang belum ada alat ya, apakah mixer, apakah laptop atau PC ya, belum ya. Hanya mengandalkan handphone ya. Itu juga handphone yang dimiliki ya. Mas, ya handphone lah sebagian besar. Ya handphone, sebagian besar handphone, dan ya, maaf terkendala jaringan ini. Oke, kita kembali ke Bang Pi. Bang Pi, saya dengar ini katanya kalau kita siaran ini dari jam 5 pagi sampai jam 1 malam ya. Nah, itu berada di beberapa kota. Ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, ada Kalimantan, bahkan di Jawa ya. Nah, bagaimana bisa menceritakan nggak nih? Kok bisa membuat jaringan? Nah, bagaimana teknis setiap orang itu berbicara? Apakah 1 jam, 2 jam, atau sehari full dia bicara? Atau memang ada mekanisme jadwal yang mereka harus patuhi sehingga jam 5 pagi mulai sampai jam 1 malam tidak terputus? Bagaimana mengelola jaringan radio yang teman-teman itu berada tidak di satu tempat? Jadi kita untuk teman-teman ini kita jadwal acara, kemudian kita di-share ke masing-masing ke teman-teman supaya teman-teman tahu jadwal acaranya ataupun jadwal siarannya masing-masing. Nah, kemudian untuk siaran itu sendiri ada yang 2 jam, ada yang 1 jam gitu Pak. Jadi kita juga menyesuaikan dari teman-teman itu sendiri, karena teman-teman juga sebagian punya kegiatan. Nah, oleh karena itu kita buatkan jadwal dengan jadwalnya teman-teman. Alhamdulillah selama ini kita berjalan lancar dengan baik, dengan sesuai jadwalnya masing-masing Pak. Dari jam 5 pagi sampai jam 1 malam gitu Pak.
Halo Pak. Ya, Bang Pi, bagaimana tuh mengelola teman-teman yang jauh itu? Mungkin bisa secara teknis ya disampaikan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi teman-teman lainnya ketika dia juga mau membuat radio streamingnya. Ya, jadi ya kita setiap hari itu selain membagikan jadwal juga kita kan ada yang mengkoordinirnya ya. Jadi itu kepala apa namanya sama ada kepala siaran gitu Pak. Jadi yang mengatur hanya teman-teman, terus supaya bagaimana sih cara bersih baik, sama-sama belajar, sama-sama untuk apa namanya lebih baik lagi. Kemudian bagaimana cara mengatur misalnya setelah jingle, iklan dan sebagainya gitu Pak. Nah kemudian teman-teman juga semuanya yang pakai handphone mengonekkan aplikasinya ke server sudah disetting dulu dari awal gitu Pak. Terus diajari dulu bagaimana caranya untuk mengonekkan ke server. Jadi ketika pergantian acara teman-teman udah tahu. Misalkan oh sekarang giliran saya, jam ini giliran saya. Jadi 5 menit sebelum pergantian acara mereka udah standby. Begitu acara yang lain selesai langsung mereka gantikan gitu Pak. Nah, kalau sehari itu bisa berapa penyiar yang standby? Misalnya jam 5 programnya apa sampai jam 7 ya, 7 sampai jam 9, 9 sampai jam 11 per 2 jam atau per 3 jam atau per 1 jam setiap rundown acaranya itu. Ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, tapi kebanyakan 2 jam Pak. Contoh misalkan dari hari dari jam 5 sampai jam 6 itu acaranya Hikmah Fajar ya, syiar Fajar. Kemudian dari itu 1 jam, kemudian nanti ada semangat pagi 2 jam dari jam 6 sampai jam 8. Kemudian lagi. Itu recording atau live dia? Live, Pak. Live. Berarti dari jam 5 pagi sampai jam 1 malam live semua? Iya, betul live semua, Pak. Nah, bagaimana kalau ada kendala dia sakit atau dia ada keperluan pribadinya mensiasatinya? Jadi kita ada jadwal yang tiket juga Pak. Ketika salah satu teman kita sakit, nanti yang menggantikan jadwal yang piket itu. Nanti dari pagi sampai siang piket, dari siang sampai sore siapa yang piket, dari sore sampai malam siapa yang piket gitu. Nah kalau begitu modelnya itu ada berapa kota dalam satu, misalnya sekarang hari Senin itu kan jam 5 sampai jam 1 malam ya, itu live semua langsung ya, bukannya tunda. Nah bagaimana tuh berapa kota biasanya dibagi tuh? Mungkin Jakarta 1 orang, nanti Bang PI di Pelabuhan Ratu. Dibagi dengan beberapa kota, ada yang dari Jakarta, kemudian Karawang, Jawa Barat, Bandung, kemudian daerah Probolinggo Jawa Timur, kemudian juga daerah Sulawesi, Pak. Itu. Jadi beberapa kota gitu. Berarti hampir merata, dari Jawa, ada Sumatera, ada Kalimantan ya? Betul, Pak. Nah, sekarang kita masuk kepada materinya, materi siaran. Apa aja yang disiarkan itu? Selain lagu tentunya ya, kalau radio kan 80% lagu. Apa aja yang bisa disampaikan di radio tersebut? Apakah lagu semua atau semua informasi atau ceramah? Apa aja itu bentuk kegiatannya, program acaranya? Kalau untuk yang siar Fajar itu memang menyampaikan ceramah, memang kebanyakan juga rekaman-rekaman dari para penceramah, kemudian juga diselingi juga oleh lagu-lagu nasyid gitu Pak. Kemudian kalau untuk paginya kita ada acara semangat pagi, itu intinya mengucapkan selamat ulang tahun, kemudian juga khusus untuk yang bekerja beraktivitas, ya intinya menghibur lah Pak untuk
sahabat-sahabat kita yang aktivitas. Nah, kalau yang jam 8 sampai jam 10 itu spirit musik dan informasi, itu kita menyajikan informasi-informasi, baik itu informasi tentang kesehatan, informasi seputar misalkan cuaca dan sebagainya gitu Pak. Kemudian juga kita mengutip misalkan beberapa inspirasi-inspirasi yang bisa memotivasi sahabat jam bicara gitu Pak. Kemudian dari jam 10 sampai jam 12 itu kita ada acara namanya Ruang Keluarga. Nah, di situ menyampaikan tentang memasak, resep masakan, kesehatan. Kemudian setiap hari Jumat itu ada yang namanya Samara, itu Sakinah Mawaddah Warohmah, itu menyampaikan tentang misalkan cara berumah tangga yang baik dan sebagainya. Itu Pak, untuk dari jam 10 jam 12. Kemudian dari jam 12 sampai jam 1 itu namanya rehat siang, itu menemani sahabat jam bicara yang misalkan yang beristirahat dengan musik-musik santai gitu Pak. Kemudian dari jam 13 sampai jam 15 itu requestan musik dangdut gitu Pak, yang hobi ataupun yang suka dengan musik-musik itu. Nah, kemudian dari jam 15 sampai jam 17 itu acara lagu-lagu pop untuk anak-anak remaja, membahas tentang misalkan teknologi ataupun membahas dengan kesukaan dan lainnya, itu khususnya untuk anak remaja. Nah, kemudian disusul lagi hikmah senja. Hikmah senja ya di situ teman-teman diusahakan ada yang ceramah juga atau menyampaikan semacam ceramah. Kemudian selain memutarkan kaset juga teman-teman juga di situ menyampaikan dengan pengetahuan teman-teman kelas di situ Pak. Oke, Mas Toto, saya tanya kembali nih, bagaimana membina atau menggalang kerjasama? Tentunya kan tidak mungkin selamanya hanya penyiar, hanya lagu-lagu. Tentu ada mengundang orang. Siapa aja yang pernah diundang dan bagaimana teknisnya ketika mereka itu berjauhan dengan teman-teman di entah di mana ya, tadi misalnya di Kalimantan atau di Jawa atau di Jakarta, sementara tamunya itu jauh, jangan jaraknya. Bagaimana menjalin kerjasama dan juga menjembatani dengan narasumber yang tidak di studio tentunya. Ya, baik. Jadi pada intinya kalau kita mengundang narasumber ya, terkendala sinyal nih Mas Toto. Mungkin ada masalah sinyal Mas Toto. Dulu ke Bang Pi. Mungkin sinyalnya bagus. Ya, silakan Bang Pi, bisa dijelaskan bagaimana membina kerjasama dengan narasumber yang berjauhan dan bagaimana orang yang awas bisa berkomunikasi menyampaikan materinya sementara tidak di studio. Ya, untuk sementara ini kita menghadirkan narasumber itu kan ada acara setiap minggu, setiap malam Sabtu dan malam Jumat. Namanya dialog seputar Islam. Jadi kita menghadirkan narasumber pemateri dari luar langsung secara live, menghadirkan ustadz ataupun ustazah untuk mengisi di acara tersebut. Nah, untuk media yang kita gunakan untuk saat ini, untuk sementara ini kita menggunakan WhatsApp Pak. Jadi mereka kita telepon, kemudian langsung kita hubungkan ke radio dan kita berbincang-bincang gitu Pak. Dan mereka menyampaikan materinya, kemudian nanti ada tanya jawabnya gitu Pak. Kemudian untuk malam Sabtu namanya bincang-bincang santai, kita juga menghadirkan dari masyarakat, kemudian juga dari pengusaha kalau ada itunya kami usahakan. Kemudian ya rencananya sih kami inginnya misalkan menghadirkan juga dari tim kesehatan, dokter, karena memang khususnya teman-teman disabilitas kan harus banyak wawasan gitu Pak, baik itu tentang kesehatan, tentang keadaan lingkungan masyarakat,
Nah, sebagainya gitu. ini bocor dikit ya, bocorin dapurnya itu kalau narasumber tuh dibayar nggak? Atau kita seperti apa nih? Kalau narasumber Ya, kita silakan Mas Toto. tidak, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Alhamdulillah narasumber sampai saat kita ini. ucapkan terima kasih saja, dan karena memang beliau juga tahu bahwa kami lewat WhatsApp media, dan kami telah jelaskan juga, kami mohon Bapak atau Ibu memberikan informasi tentang misalnya apa kegiatan atau kalau dialis mohon itu apa tausiahnya, karena memang kalau untuk dialis kami bekerja sama dengan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, yang mana mereka adalah memiliki kader-kader dai gitu. Jadi mereka istilahnya langsung praktek ya di media ini, dan langsung tausiahnya bisa dirasakan gitu. Ada juga kami meminta orang-orang tertentu ya, tapi memang alhamdulillah ya semuanya itu bisa dikatakan ikhlas lah, ikhlas tidak dibayar gitu dari Nah, narasumber. bagi teman-teman semua yang ingin bergabung untuk mengisi acaranya, bisa nanti menghubungi Mas Toto. Mungkin di acara kita nanti akan saya mintakan Mas Toto dengan Bang Pi itu menyebutkan nomor handphonenya. Nah, kemudian Mas Toto, siapa saja yang pernah berbincang-bincang di Radio Jam Bicara ini? Kalau tausiah, itu tausiah kebanyakan memang sebagian besar adalah dari teman-teman ITMI ya, termasuk Ketua Umum ITMI Haji Apa Yudi tuh? Kalau bisa saya jelaskan, ITMI. ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Kemudian juga ada ketua umumnya, ketua majelis syuronya, kemudian dari beberapa wilayah ya itu ada. Kemudian juga dari Persatuan Tunanetra Indonesia juga kami juga pernah mengundang. Kemudian kalau untuk bincang-bincang santai itu karena memang sifatnya umum. Jadi terakhir semalam ini kami menghadirkan Ibu Rina Novita, itu beliau adalah produser dari sinetron Pun Anta, dan produser juga yang membawa Upin Ipin ke Indonesia ya, dan itu Boboiboy ya, cerita Boboiboy dan cerita Upin Ipin ke Indonesia, serta beliau juga pendukung dari Yayasan Syekh Ali Jaber. Nah itu beliau ya untuk digital Al-Quran Braille, bercerita masalah digital Al-Quran Braille, Syekh Ali Jaber, kemudian juga tentang bagaimana perjalanan sinetron dan kemudian film Ipin gitu ya. Nah itu kemudian juga kita juga pernah minta bantuan untuk jadi narasumber Pak Haji Muklis ya. Beliau adalah pengusaha mebel di Sukabumi ya. Nah, ini linknya Kang Pi ya. Nah, kemudian lagi kita juga beberapa narasumber kita sampaikan, yaitu ada dari terapi teman kami yang pernah belajar ke Jepang ya, Pak Agus Kitoyo, itu juga bercerita. Kemudian banyak lagi teman-teman yang lain yang memang kami upayakan untuk bisa mengisi ya untuk kegiatan. Biasanya berapa lama tuh durasi dialog dengan narasumber yang Mas Toto sebutkan tadi? Slot yang kami siapkan adalah 2 jam ya. Biasanya dari jam 19 sampai jam 1, tetapi ada kalanya agak mundur karena mengingat kadang-kadang yang bersangkutan melaksanakan sholat isya dulu, karena sholat isya sekarang ini kan waktunya agak mundur ya Pak Ade, jam 7:30 ya. Jadi kadang-kadang kita mulai jam 8, kemudian mungkin akhirnya kita jam 9:30 ya. Nah itu kita minta waktu dari acara selanjutnya, kita waktu durasi setengah jam gitu. Kita komunikasi juga. Nah, tadi kan Radio Jam Bicara itu berdiri tanggal 12 Juli 2020. Ada nggak statistiknya atau angkanya berapa orang nih yang mendengarkan Radio Jam Bicara ini? Dan dari mana saja? Apakah di Jawa atau dari Indonesia lainnya atau dari luar negeri? Baik, silakan Kang Pi untuk menjelaskan ini. Ya, silakan. Ini paham. Ya, silakan Kang Pi. Baik, untuk pendengar Radio Jam Bicara itu sendiri, memang pertama kita masih pakai server yang lama, itu kapasitas pendengarnya cuma 250 pendengar. Tapi alhamdulillah waktu itu
kita bukan hanya di Indonesia saja, sampai ke luar, sampai ke Malaysia, kemudian ada bahkan yang kemarin setelah kita pindah ke server baru itu jumlah pendengarnya lebih banyak lagi, dan juga jumlah pendengarnya juga kemarin ada yang dari Jepang juga. Kebetulan ada keponakan yang ada di Jepang, dia mantau juga, ternyata sampai juga ke sana. Kemudian juga ada waktu kemarin ada kita menghadirkan Syekh dari Palestina itu di acara pengajian, itu juga dari beberapa negara juga yang mendengarkan itu, Pak. Atau mendengarkan dari Palestina tuh ada translatornya untuk dari bahasa Arab atau bahasa negaranya ke bahasa Indonesia tentunya kan, karena pendengarnya kan sebagian besar orang Indonesia. Ya, kebetulan waktu menghadirkan waktu kajian dengan yang dari Palestina itu ada penerjemahnya, ada penerjemahnya ya Pak Anto ya. Nah, yang narasumber itu di Indonesia atau di luar negeri? Narasumbernya di Indonesia, Pak. Narasumbernya di Indonesia. Artinya nggak ke studio ya? Memang karena tidak punya studio ya? Ya. Jadi dia di luar studio ya? Iya betul, di rumahnya masing-masing. Oh. Nah ini nih teman-teman semua, sahabatku di akun ini. Jadi ketika kita sudah mendengar teman-teman yang mengelola radio Jam Bicara dengan radio streaming ini sudah bisa terakses di Jepang, di Malaysia. Nah kalau kita berbicara luar negeri, maka di Indonesia pun dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Roti udah tercover nih. Nah tentunya ini menjadi daya pucut kita nih, motivasi kita. Bagaimana sih teman-teman yang ada keterbatasan tidak seperti kita bisa kita support habis-habisan nih bahasa-bahasa gitu ya. Total football. Tadi dikatakan oleh Mas Toto dengan Kang Piwi hanya mengandalkan handphone. Itu juga dengan modal masing-masing. Modal kuota. Kalau ada duit katanya diberikanlah sekedar kuotanya. Mungkin kopi teh manis dengan goreng pisang satu mungkin ya. Nah, kemudian kendala yang diinginkan dari teman-teman radio Jam Bicara itu tidak adanya laptop, tidak ada PC. Nah, mungkin teman-teman sahabatku semua yang berbahagia, silakan kalau teman-teman ingin mensupport teman-teman kita yang ada keterbatasan tapi berpikir tidak terbatas. Boleh tidak melihat tapi cerah sekali hatinya atau daya lihatnya secara batin ya untuk melihat permasalahan yang ada. Sehingga marilah kita sama-sama mensupport mereka, apakah bantuan dana, doa, materi, mungkin laptop kali ya, yang teman-teman akan yang inginkan ya, impikan ya. Sekarang ini Mas Toto, ada berapa kota yang rutin memberikan atau terjadwal? Mungkin ada nanti pendengar kita ini dia akan memberikan bantuan, ternyata ada 5 titik nih di Jakarta, Pelabuhan Ratu, Bandung, atau di Ponorogo atau di mana, atau di Bontang nih kan kita nggak tahu juga nih. Apalagi pendengar kita ini udah jauh sampai Jepang, Malaysia, Singapura, udah tembus negara nih. Berapa titik nih biasanya yang selalu dijadikan sebagai announcer penyiarnya? Di kota mana aja? Jadi kota-kota yang menjadikan titik ya, pertama Jakarta, kemudian yang kedua adalah Sukabumi, ya Sukabumi atau Pelabuhan Ratu ada ya. Jadi Pelabuhan Ratu Kang PI, Sukabumi juga ada teman-teman kita ya. Kemudian Karawang, Bandung. Kemudian lagi Pasuruan, Timur ya. Kemudian Purbalingga. Kemudian Bontang, Kalimantan. Nah, itu oke ya? Iya, Sulawesi Pak. Sulawesi ya. Sulawesi mana? Kendari atau Makassar? Ya. Kendari ya. Sulawesi ya, Sulawesi. Kendari. Ya, daerah. Ya. Jadi ada 7 titik ya yang selalu merelay ya. Itu 7 orang atau 7 kota selalu menyiarkan dengan waktu yang sudah ditentukan oleh manajer radio itu sendiri.
rutin ya? Betul, betul. Dari jam 5 rutin. pagi sampai jam 1 malam. Nah, kemudian di samping radio, apa nih kegiatan Bang Pi sendiri nih karyanya? Selain penyiar ya, atau pengelola radionya? Kalau saya hampir sama dengan Pak Toto. Selain kerja itu saya juga jualan online, Pak. Jualan online ya alhamdulillah, walaupun ya karena memang saya tekuni itu, Pak. Makanya kita bernazam insya Allah, karena dream kita adalah kedepannya justru kita ingin memberi, Pak. Justru kita ingin membantu kepada teman-teman atau sahabat kita yang yang mempunyai kendala, berkesusahan gitu kan, Pak. Jadi kita justru ingin memberi, memberi dari hasil usaha kita nantinya ke depannya gitu, Pak. Jadi kan justru kita harus bisa bermanfaat untuk orang banyak, dan juga kita bisa membantu kepada orang-orang yang berkesusahan gitu, Pak. Minimal buat diri kita ya. Mungkin produk apa yang dijual di online nih, Kang Pi? Saya bekerja sama dengan yang lain, Pak. Produknya ya kalau saya sih lebih ke jasa. Jadi seperti akikah, kemudian catering kayak gitu, Pak. Penyediaan kambing pribadi, atau masaknya atau apa ini? Ya, akikah kambing sama kambing guling juga sih, Pak. Jadi untuk akikahnya yang hidup sama yang sudah dipasak. Jadi ada 2 jenis gitu. Nah, pendengar semuanya nih ya, kita harus bantu nih saudara kita. Walaupun ada keterbatasan, tapi bisa motong kambing ya, bukan motong ya. Artinya udah dipotong, udah itu dijual dagingnya. Sebagai marketing ya, marketing untuk akikah ya. Baik yang hewan matang ataupun yang sudah masih hidup ya. Nah, ini sebentar lagi kita lebaran haji nih ya. Mungkin bagi teman-teman radio yang berbahagia atau dimanapun berada, silakan nanti menghubungi dengan Kang Pi. Kalau memang sekitar wilayahnya Sukabumi, kemudian Cibadak, Pelabuhan Ratu, Cisaat, bisa memesan hewan kurban ya tentunya. Atau juga yang kemarin baru melahirkan bisa menghubungi di nomor Kang Pi. Nanti terakhir saya akan minta nomornya supaya teman-teman mensupport kegiatannya. Nah, kemudian kalau Mas Toto apa nih kegiatan selain di radio, Mas Toto? Apa nih kegiatan Mas Toto? Kayaknya bisnismen ya. Saya sekarang ini ya habis ya, kemudian ya karena memang pandemi ya kosong gitu ya. Kemudian yang memang sekarang saya geluti adalah sebagai supplier peralatan disabilitas terutama tunanetra ya, seperti jualan tongkat lipat ya, kemudian alat recorder untuk rekam yang memiliki untuk medianya memory card, kemudian juga ada riglet yang tulis, kemudian braille text untuk alat belajar menulis braille, kemudian juga ada catur tunanetra, bola sepak tunanetra, kemudian ada juga menjual software ya untuk membaca layar, tapi yang original ya, namanya JOS, Job Assistant with System. Kemudian juga kami juga mengupayakan peralatan peraga ya, untuk disabilitas gitu ya, seperti alat-alat yang lain juga untuk disabilitas yang lain seperti kursi roda, alat bantu dengar juga kami juga kan. Kemudian samping itu juga berupaya untuk menginformasikan kepada teman-teman tentang jasa yang pijat gitu ya, di daerah mana ya, karena membuat macam layanan untuk pijat, jadi modelnya online gitu ya. Jadi kalau belum pernah ada online lewat aplikasi, tidak lewat web, tetapi itu tidak berjalan dengan baik.
Nah, Mas Okto, boleh nggak ada data nggak di Indonesia itu yang tunanetra dari berapa ribu atau berapa juta nih? Artinya ada potensi untuk teman-teman yang mau membeli produk yang terkait dengan komunitas. Kalau untuk di Indonesia itu kalau pernah diinformasikan ya, begitu waktu tahun berapa begitu, populasi kita itu kurang lebih 3 juta orang. 3 juta orang. Tetapi kalau di organisasi data ya yang terdata di organisasi memang jauh ya, tidak sampai 20.000 ya. Jadi kurang lebih 50 ribuan lah data organisasi. Iya, mungkin dengan media ini akan sampai informasi kebutuhan para tunanetra di Indonesia yang luas ini bisa dicari langkah-langkah bagaimana nih memberdayakan. Karena selama ini kan kalau kita lihat dia sebagai peminta atau dia nyanyi atau dia pijat dan sebagainya, belum dianggap sebagai sumber daya potensi. Padahal kalau kita lihat di luar negeri, kebetulan saya pernah membantu salah satu yayasan di Jakarta. Ternyata di luar negeri itu orang-orang tunanetra bukan seperti yang kita lihat sini, dia nyanyi atau dia minta-minta, justru diberdayakan. Ketika saya diskusi dengan teman-teman yang sudah ke Belanda waktu itu, dia itu dikaryakan atau dipekerjakan di perkebunan anggur dia. Jadi anggur itu nggak terlalu tinggi, dia merambat, kemudian di belakang dikasih keranjang. Nah, dengan melihat dari mata dia tuh mana yang matang, mana yang belum bisa diambil, mana yang muda, itu mereka bisa ambil. Diambil satu-satu, kemudian taruh keranjang, diambil satu, taruh keranjang, seterusnya. Yang kedua yang menariknya lagi, dia itu dikerjakan di peternakan domba atau kita biri-biri ya. Nah, biri-biri pasti banyak bulunya ya, kemudian ditangkap biri-birinya itu, kemudian dicukur semuanya sampai habis, mungkin dengan feeling, dengan kebiasaan yang sudah ada, udah habis, bulunya dilepas lagi, kemudian 4 bulan atau 6 bulan kemudian atau berapa bulan dia tumbuh lagi, ditangkap lagi, dicukur lagi. Nah, itu yang dibuat dengan untuk pakaian yang kita sebut dengan benang wool. Jadi saya punya baju, punya jas dengan benang wool, itu mahal sekali. Nah, itu adalah salah satu kerjasama antara perusahaan dengan orang-orang yang tunanetra tapi diberdayakan, sama seperti orang yang awas tapi dengan ada keterbatasan yang mereka miliki. Begitu Mas Toto. Nah, mungkin sebagai closing nanti penutup, kita udah lumayan berbincang-bincang dengan teman-teman. Mungkin ada yang disampaikan Kang Pi sebagai pengelola radio, khususnya buat teman-teman yang komunitas dan juga masyarakat umumnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Yang saya sampaikan adalah pertama, buat teman-teman jangan menyerah, terus berkarya dan buktikan kepada masyarakat dan dunia bahwa keterbatasan, tadi saya bilang, bukan jadi batasan. Keterbatasan jangan jadikan penghalang, tapi coba untuk berkarya, berinovasi, bersaing dengan sehat, dan insya Allah dengan keyakinan kita pasti bisa. Apapun keterampilan yang teman-teman miliki, mudah-mudahan dengan adanya Radio Jambicara ini bisa mewadahi dan bisa bekerja sama menyalurkan semua aspirasi dan keterampilan dari teman-teman, dan mudah-mudahan kami berharap dan tentunya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ke depannya kami juga bisa bukan hanya untuk kami di Radio Jambicara ini, tapi juga bisa bermanfaat, bisa membantu untuk semua. Kemudian kepada masyarakat, kami berharap dukungannya, supportnya, kemudian juga terus bisa bekerja sama dengan kami, baik itu bekerja sama di bidang yang radio ataupun bekerja sama yang misalkan ada produk yang
bisa bersama dengan kami, misalkan kami bisa menjualkan produknya, silakan dengan senang hati kami terima. Ataupun bisa membantu berjalannya radio ini, kami juga mengucapkan terima kasih dan juga mohon doanya supaya terus kami bisa berkembang. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, Pak. Nah, Kang PI, bagaimana kalau ada saudara-saudara kita yang ingin memberikan donasinya atau dia bersedia sebagai narasumber, dia ada kelebihan rezeki, apakah nanti diberikan dalam hal uang atau laptop atau PC, sehingga kemana disalurkannya, alamatnya di mana, nomor telepon siapa, mungkin nama lengkapnya bisa disebutkan. Silakan Pak Toto. Baik, jika dari pemirsa ya di dalam YouTube ini ada yang ingin memberikan donasi ya atau ingin mensupport kami ya, baik itu berupa alat-alat ya, laptop ya. Barangkali laptop yang baru mungkin terlalu mahal atau laptop yang mungkin masih layak pakai pun bisa kan gitu ya. Atau alat-alat yang lain ya seperti modem yang barangkali sudah tidak terpakai ya, modem bekas pun bisa diberikan kepada kami, dibuang atau diloakan, lebih baik diberikan kepada kami agar bisa bermanfaat, karena memang kru kami ini ada yang siaran itu ada 17 orang ya, 17 orang siaran. 17 orang ya? Ya 17 orang ya, mereka rata-rata kalau pakai kuota itu rata-rata mereka sering sinyalnya kadang-kadang turun naik ya. Kalau memang pakai modem wifi itu bagus, stabil. Gitu. Minimal kalau memang ada barang untuk sumbangan kuota lah ya, atau langganan internetnya ya. Oke. Ya, kita kan bisa menghubungi pendengar kita ini kalau sekedar dipasangkan jaringan internetnya untuk 24 jam dan selama 1 bulan mungkin 200.000 atau 300.000, saya yakin lah insya Allah ada ya. Dan juga kan ketika jam bicara diudarakan bisa dipakai kuotanya, selebihnya bisa mengakses ilmu lainnya. Saya yakin ya ketika Bapak Ibu, Mas, Tante, Adik, Mbak sebulan 300.000, 200.000 memberikan kuotanya dengan bentuk transfer, dan silakan misalnya saya bertanggung jawab 1 bulan untuk langganan wifi-nya, tapi digunakan untuk yang baik sebagai ibadah saya. Insya Allah saya akan yakin ya kalau memang untuk sementara ini memberikan laptop atau PC atau peralatan lainnya masih belum terjangkau. Minimal setiap rumah yang dijadikan sebagai basis siaran, dia akan menanggung atau menjamin setiap bulan untuk diberikan kuotanya. Nah, kemudian juga teman-teman yang ingin menyumbang, nanti saya minta nomor telepon Mas Soto ya sebagai ketua Radio Bicara. Nah, kemudian harapan sebelum kita tutup, harapan kepada tunanetra keseluruhan ini, apakah memang harus punya radio semua atau memang kerjasama saja, atau memang seperti apa nih harapannya? Baik, kalau harapan saya sebagai warga negara ya, menginginkan teman-teman terutama disabilitas ya, terutama tunanetra, kita berbicara spesifik, itu dengan adanya media ini adalah merupakan pembuka dari profesi ya, mungkin bisa dikatakan profesi baru. Kalau dulu kan ada musisi, sudah ada guru, teman-teman tunanetra juga sudah ada, kemudian juga sudah ada. Nah, maka sekarang dibuka profesi, yaitu profesi sebagai broadcaster atau penyiar ya. Penyiar, mudah-mudahan ini bisa berkembang, dan saya sih menginginkan kalau toh memang kita bisa bekerja sama masing-masing daerah memilih satu saja, atau kita arahnya misalnya PSBN ya, Panti Sosial Bina Netra atau Bina Daksa atau yang lain, punya satu saja radio. Nah, nanti kita bisa bekerja sama dan bisa bersinergi gitu. Sedangkan di Indonesia ada 34 provinsi. Nah, kalau satu saja dan memang itu adalah dibiayai oleh mungkin Departemen Sosial, nah itu sangat dahsyat hasilnya gitu, luar biasa, dan itu bisa
memberikan kesempatan peluang kerja ya, profesi penyiar kepada teman-teman yang dalam hal ini saya khususkan untuk teman-teman tunanetra, mungkin disabilitas lain juga seperti itu. Demikian Pak Ade. Kemudian sebelum kita tutup, Mas Kang Pi, ya ini ada quotes yang menarik tadi, terbatas tapi apa tadi itu bahasanya kalimatnya? Menarik juga dibuat quotesnya. Keterbatasan bukan jadi suatu batasan. Ya, keterbatasan bukan jadi suatu batasan. Keterbatasan tidak dijadikan suatu batasan. Tidak menjadi suatu batasan. Oh, suatu batasan. Bagus nih ya, quote-nya ya. Keterbatasan tidak menjadi suatu batasan. Ini menarik sekali quote-nya. Oke, sebelum kita akhiri perbincangan kita, nanti teman-teman semua dimanapun berada, saya Ade Fadli Farul akan secara rutin menyapa teman-teman dimanapun berada, baik di Indonesia, dari Aceh sampai Papua, mungkin di luar negeri sana, yang memahami tentunya bahasa Indonesia, bisa menyimak terus perbincangan saya dengan teman-teman di Radio Jam Bicara yang dasar sekali menurut saya, dengan keterbatasan tapi tidak mau menjadi batasan dalam kehidupan. Minimal kalau tidak bisa membantu orang lain, bisa survive, bisa eksis di keluarga masing-masing. Karena sebagian besar teman-teman yang di Jam Bicara itu sudah berkeluarga, punya anak, punya istri, dan dia akan berjuang seperti ya hak layaknya orang umum, dia cari makan, pendidikan, kesehatan, bentuk sosial, kemudian berkawan dengan keterbatasan, tapi tidak menjadi halangan bagi mereka. Nah, mudah-mudahan perbincangan kita ini yang akan kita jadikan sebagai kegiatan rutin bisa memberikan motivasi kepada teman-teman lain, dan tentunya bagi teman-teman atau siapapun yang mempunyai kelebihan rezeki bisa langsung ke Mas Toto. Silakan Mas Toto disebutkan nama lengkapnya, alamatnya, nomor telepon, sehingga mungkin bisa berinteraksi nanti, berkomunikasi dengan teman-teman di luar sana yang mendengarkan acara kita ini. Silakan Mas Toto. Baik, untuk nomor telepon yang bisa dihubungi adalah ini WA maupun telepon biasa di 0811 971 962. Sekali lagi 0811 971 962 dengan nomor rekening di Bank BCA. Di Bank BCA yaitu 60 800 34812. Sekali lagi di nomor rekening BCA di 60 800 34812 atas nama Toto Sugihatno DRS. Atas nama Toto Sugihatno DRS. Demikian Pak Ade. Oke. Mudah-mudahan didengarkan ya sama teman-teman lainnya. Dan kita akan jadikan ini agenda rutin secara terjadwal, supaya teman-teman yang lain selain Mas Toto dengan Kang Pi bisa tampil juga, memberikan pengalamannya, sharing dengan kita semua, baik yang satu komunitas atau berbeda komunitas. Nah, tanpa terasa nih Mas Toto, kita hampir 1 jam berbincang-bincang mengenai orang-orang yang ada keterbatasan tapi tidak menjadi batasan untuk eksis. Mudah-mudahan Radio Jam Bicara terus mengudara jaya dan memberikan alternatif pendidikan dalam hal suara ya, pendidikan dalam hal berbagai aspek, tentunya dengan kualitas suara yang baik. Dan di sekretariat Jam Bicara di mana nih kalau bisa dihubungi? Atau untuk di rumah Mas Toto atau di nomor telepon tadi?
secara formal itu beralamat di Jakarta di Jalan Said 1/7/73 Kelurahan Malakajaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, RT 008 RW 05. Sekali lagi, Jalan Nusa Indah 1/3 RT 008 RW 05 Kelurahan Malakajaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Itu alamat alamat resminya ya, alamat resminya gitu. Itu rumah salah satu pengurus ya? Rumah salah satu salah satu pengurus. Iya. Baik, Mas Toto dengan Kang Pi, terima kasih waktunya. Dengan keterbatasan tapi kita bisa berbincang-bincang sangat menarik ini, tapi kita dibatasi oleh durasi waktu. Mudah-mudahan apa yang diinginkan, diimpikan bisa terwujud, dan bagi teman-teman semua dimanapun berada sudah diberikan nomor telepon dari Radio Jam Bicara, khususnya untuk alamat ketuanya. Nomor dan teleponnya sudah disampaikan dan juga alamatnya. Silakan langsung aja ke yang bersangkutan. Saya hanya memfasilitasi apa yang teman-teman inginkan. Nah, sekali lagi, kalau saya berbicara tentang Radio Bicara, itu adalah radio tunanetra yang full dikelola oleh mereka. Tentunya juga dibantu ada berapa 1-2 orang yang awas sebagai hal yang teknis. Tetapi marilah kita support semua, dan kita harus malu dengan Mas Toto, dengan Gang PI yang dengan keterbatasan tapi dia bisa melampaui batas yang ada di dirinya sendiri. Mudah-mudahan perbincangan kita menjadi hal yang positif, menjadi motivasi kita, dan kita apresiasi teman-teman yang ada di Jam Bicara dan juga pada teman-teman disabilitas netra lainnya, supaya sama harkat dan martabatnya dengan orang-orang yang awas seperti kita ini. Terima kasih perbincangan kita, Bang Pi. Salam sehat, jaga kesehatan, terus mengudara dengan berbagai produk yang sangat dahsyat. Kemudian Mas Toto, mudah-mudahan apa yang Mas Toto impikan itu bisa memberikan kemudahan. Tentunya kita menyerah diri kepada Allah, kita hanya proses yang sebagai manusia biasa. Tentunya hasil yang akan kita manfaatkan atau kita dapatkan adalah Allah yang menentukan. Mudah-mudahan dengan keikhlasan teman-teman mengelola Radio Jam Bicara dengan sukarela, dengan tujuan yang lurus, maka akan dimudahkan seluruh niat dan cita-cita teman-teman semua. Baik, terima kasih Kang Pi, Mas Toto. Ya, sama-sama Pak. Baik teman-teman semua, dimanapun berada, demikian perbincangan saya dengan Kang Pi Sapi di Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat, dengan Mas Toto Sugiarno di Jakarta. Perbincangan kita mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besar bagi kita. Dan marilah kita support sekuat-kuatnya, sebanyak-banyaknya, baik itu doa, materi atau non materi, sehingga sumber daya yang ada kita bisa kelola dengan baik. Sinergitas kerjasama antara kita semua akan memberikan Indonesia bermartabat, Indonesia sejahtera, dan Indonesia yang makmur ke depan. Mudah-mudahan harapan kita. Terima kasih sekali lagi, dan kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Saya sebagai pembawa acara Adi Fadi Farul memohon maaf apabila hal-hal yang tidak tepat, dan apabila hal yang baik itu datangi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita sisihkan rezeki kita, infak kita, zakat kita untuk membantu teman-teman di Radio Jam Bicara. Terima kasih sekali lagi, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ketemu lagi pekan depan dengan tema yang berbeda, dan tetap akan menghadirkan teman-teman atau kru di Radio Jam Bicara. Jalinan media bincang canda dalam irama. Terima kasih, dan kita jumpa lagi pekan depan. Oke, saya sudah selesai rekamnya. Nanti saya akan edit. Ya, baik Mas Soto, saya ucapkan terima kasih. Kita sebentar lagi mau maghrib, Bang Pi. Pak Ade, Ya. Pak Ade.
Ya, nggak apa-apa, saya masih buka. Pak, boleh Ya. nggak kami pinjam? Ya, Boleh. nggak Kapan? pinjam untuk ini rencana nanti malam nih kita mau rapat ini nih, rapat Pengurus. divisi marketing. Boleh pakai. Jam berapa? Kira-kira jam 8-an bisa nggak kita? Oh, bisa. Boleh nggak pinjam Bisa. Zoom-nya? Boleh pakai. Jam 8 lah Pak. Iya. Selama saya nggak gunakan, silakan Ya, dipakai ya. aja Ya, jam mungkin ada 8 sekitar aja. 10 orang. Oh, boleh. Ya. Nanti saya kasih linknya ya. Kemudian Mas Toto. Pak Ade, berbenturan dengan Pak Ade? Enggak. Saya kosong hari ini. Kosong. Pakai aja. Kalau nanti malam? Kosong saya. Saya akan buka linknya nanti jam siap. Nanti 7 kali ya. Setengah 8 kami telepon Pak Ade lah. Jam 7 atau setengah 8 saya bukain. Jam 7 boleh, setengah 8, 7, setengah 8. Nanti saya kasih link satu dengan Mas Toto share aja ke teman-teman lainnya. Kemudian Mas Toto, kita akan rutin ini sepekan sekali, kalau seminggu 2 kali nggak apa-apa, karena saya juga akan mengejar untuk subscribe dengan jam tayang saya nih, karena saya mengelola radio streaming, jadi saya bisa menggerakkan orang-orang bahwa orang yang seperti Mas Toto itu bisa mengelola jam radio, apalagi kita yang alhamdulillah masih diberikan perlengkapan, kenapa tidak mau ikut untuk mencerdaskan bangsa ini. Kemudian Mas Toto, tanggal 8 saya buka lagi untuk pelatihan radio streaming. Memang itu berbayar, tapi saya sudah komunikasi kemarin dengan Bang Pi. Ada berapa orang, silakan aja masuk aja, free. Ya, betul. Mudah-mudahan itu sebagai ibadah saya, istri dan anak-anaknya, dan keturunan saya nanti. Ketika saya berikan ilmunya, kemudian dia bermanfaat, insya Allah akan menjadi sunatullah dimanapun kita berada, akan kembali lagi. Rezeki, uang, ilmu, kesempatan, pikiran, dan semangat lainnya akan balik lagi. Saya yakin dengan sunatullah, ada bilang seperti itu, ada juga bilang katanya mestakung, semesta alam mendukung, dan hukum kekerasan zat selama kita masih di dunia, zat kebaikan akan putar-putar terus sampai kapanpun. Begitu juga dengan zat keburukan kita. Kita pernah bohong, nipu, korupsi, akan kembali lagi kepada anak saya, istri saya, keluarga saya, keturunan saya. Tapi dalam koridor kita yang baik, pasti amal baik kita akan kembali lagi ke istri kita, dia sehat, ke kita sehat, ke anak kita, ke cucu anak kita dan sebagainya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah saya dan keluarga. Mohon doanya saya sehat dan saya ada waktu yang bisa saya support dengan teman-teman semua sehingga jam bicara itu eksis. Mungkin nanti akan saya kelola jam radio bicara ini supaya teman-teman itu juga yang lain di luar komunitas jam bicara semangat untuk belajarnya. Saya sedang bikin sekarang paket-paketnya, paket guru, paket dosen, paket ustadz, paket masjid. Yang besok ini saya masih umum, kemarin saya pikir-pikir apa yang saya harus kelola ya. Mungkin suatu saat saya akan bikin, kalau orang bikin namanya Jumat tuh bagi-bagi nasi bungkus, namanya sedekah Jumat. Saya akan gagas nanti dengan sedekah suara. Nanti saya akan ajak 1-2 orang menjadi tim saya, menceritakan bagaimana kok orang-orang tunanetra bisa mengelola. Jadi ada semangat pada peserta itu. Bohong tuh, masa nggak melihat bisa mengelola. Nah, dibuktikan dengan teman-teman yang tampil, kemudian tolong nanti juga di sounding, kita perlu apa, supaya juga orang tergerak. Saya akan coba nanti, Mas Toto, bikin namanya wakaf suara. Teman saya udah jalan kemarin dengan wakaf sumur. Namanya Yudi Pramuko, YouTuber dia mengelola sumur, udah 11 sumur, di beberapa titik di Indonesia itu dengan kekuatan YouTube dia. Kemudian dia bikin lagi gerondol namanya gerobak ojo lali. Orang nggak mampu dikasih gerobak gratis, dikasih modal, tapi nanti setiap hari misalnya 3.000, 5.000 kumpulin sampai lunas harga gerobak dengan isinya, kemudian nanti dibikin lagi, diberikan lagi kepada orang lain. Jadi modal 1 dapat 1, 2 dapat 2 terus saja. Sekarang udah ada 11 gerobaknya. Dan sekarang Pak Yudi itu sedang mengelola untuk bikin pesantren Ojo Lali. Nah, dengan ini Mas Toto, makanya saya mau bantu ketika Mas Toto dengan teman-teman support
saya. Nah, Pak Yudi itu juga disupport rame-rame. Dia mau bikin pesantren Ojo Lali. Sekarang dia mau membeli tanah sekitar 3.000 meter. Kemudian sekarang udah terkumpul uangnya 200 juta. Baru dapat tanah sekitar 300 meter. Yeah. Nah, dia lagi kejar sekarang. Itu duitnya dari mana-mana tuh. Dari seluruh dunia, dari 5 benua. Mas Soto bisa nanti lihat akunnya Yudi Pramuko. Yeah. Dia udah hampir 250 ribu subscribernya. Uang udah terkumpul, kemarin saya lihat YouTube dia itu 200 juta untuk beli tanah. Mungkin saya mimpi nih, mungkin ada rumah di satu perumahan dia yang harga 200 juta, apa di Bekasi, di Tambun, Depok, atau dimanapun ya, mereka beri rumahnya atau cicil, atau kita dikasih wakafnya dan sebagainya untuk mengelola Radio Jam Bicara, sehingga menjadi komunitas teman-teman yang mau belajar braille, mau jualan online, produk, tempatnya di situ. Seperti itu. Mudah-mudahan, mohon doanya. Oke. Untuk sementara saya tutup dulu Zoom saya. Nanti jam 7:30 saya kasih kabar lagi untuk rapat ya. Silakan. Nggak apa-apa saya ikut rapat ya. Oh iya, nggak apa-apa. Emang justru biar Mas Ade tahu. Iya. Justru ini kan kita nih, dapur Jam Bicara nih. Ya, boleh. Saya support semuanya. Ya. Oke. Ya, siap. Ada lagi? Ya. Oke, untuk sementara. Ada lagi yang disampaikan Kang Pi? Baik. Kang Piwi lagi sholat kali atau lagi siap-siap ya? Oke. Saya akan lelah. Thank you. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, Kang PI dan Mas Toto. Saya akan rapikan. Nanti saya akan kasih linknya. Tolong dinaikin juga ke YouTube Mas Toto dengan Bang PI. Atau dibikin juga Mas Toto. Namanya Jam Bicara Official. Jadi saya rapikan, dinaikin juga. Saya naikin ke YouTube saya, ke Mas Toto, Bang PI. Kemudian Jam Bicara juga kita bikin juga ya. Ya, Jam Bicara Official aja. Semua pembicaraan kita selama 1 jam ini langsung dinaikkan ke YouTube masing-masing. Karena masing-masing ada penontonnya kan, yang saya nggak kenal, Mas Toto nggak kenal, tapi kita sama-sama saling bantulah ya, gitu. Oke, untuk sementara itu dulu. Saya mohon izin, siap-siap untuk terima kasih. Terima kasih ya, nanti saya tunggu ya jam 7:30 ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.